Halo, perkenalkan nama saya Nimade Alisya Putri Absari, NIM 190856181 dari Prodi Informatika FMIPA Universitas Udayana. Di sini saya akan membuat video tentang tugas yang diberikan, yaitu tugas dari mata kuliah keamanan jaringan yang diberikan oleh dosen saya, Pak Dewo Bayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi klasik polialfabetik. Yang pertama, kriptografi polialfabetik merupakan improvisasi dari teknik substitusi monoalfabetik. Polialfabetik substitusi cipher melakukan teknik kriptografi monoalfabetik satu kali proses untuk suatu plaintext pesan. Kemudian algoritma polialfabetik cipher membuat ciphertext lebih kuat untuk dapat dipecahkan karena karakter plaintextnya itu diulang. Polialfabetik cipher lebih kuat untuk dapat dipecahkan karena karakter plaintextnya sama dan tidak dienkripsi dengan ciphertext yang sama. Kunci enkripsi polialfabetik cipher juga dapat berbeda sehingga mempunyai kemungkinan kombinasi yang lebih bervariasi dan lebih sulit untuk dipecahkan. Metode Vigenère adalah salah satu substitusi dari polialfabetik. Di sini saya akan membuat program tentang Vigenère cipher. Vigenère cipher ditemukan oleh Balise de Vigenère pada tahun 1585 dalam bentuk pengembangan dari metode monoalfabetik. Metode ini juga merupakan dasar dari polyalphabetic substitution cipher. Beberapa ketentuan dalam metode ini antara lain kata kunci digunakan untuk menentukan enkripsi setiap alfabet dalam plaintext. Setiap kunci dapat disubstitusi dengan bermacam-macam kunci yang lain dan dapat digunakan secara berulang. Huruf ke I dalam plaintext dispesifikasikan dengan alfabet yang digunakan dalam kunci. Kemudian selanjutnya ada tabel dari Vigenère cipher. Jadi kalau dilihat seperti ini saja mungkin kita akan menganggapnya hanya tabel-tabel berisikan huruf-huruf yang udah tersusun, tapi di sini nih tabelnya tuh huruf-huruf di atas ini menandakan plaintext yang akan dimasukkan nanti, dan yang ada di kiri ini adalah key-nya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Langsung saja kita ke contoh. Jadi di sini saya menggunakan satu contoh yang didapat dari PowerPoint dari dosen saya, yaitu di sini ada plaintextnya. Misalkan kita mau mengubah plaintext ini menjadi dengan key deceptive menggunakan Vigenère cipher ini, Vigenère cipher atau polyalphabetic ini, yang nantinya ciphertextnya akan seperti ini. Bagaimana cara kerjanya pada tabel ini? Kita dengan cara mencocokkan setiap huruf yang ada di plaintext, kemudian dicocokkan terhadap key-nya. Misalkan huruf W dengan key D. Huruf W kita cari plaintext pada row plaintext, kita cari huruf W, kemudian kita cari huruf D. Pada key-nya kita cari huruf D. Maka di sini ketemu huruf Z. Kemudian akan dimasukkan menjadi huruf pertama dalam ciphertextnya. Begitu terus semua diulangi seperti E ketemu E. Di sini E ketemu E. Ketemu huruf I, langsung dimasukkan I gitu. Ini juga plaintextnya misalkan sepanjang we are discover save yourself. Ini nih kan kuncinya sebenarnya cuma deceptive. Cuma dalam polyalphabetic dan Vigenère cipher itu memang key-nya akan diulang terus sampai sepanjang plaintextnya. Kemudian dalam kasus ini, dalam contoh ini
kita menemukan ciphertextnya sebagai berikut. Di sini saya juga ditugaskan untuk membuat program. Jadi programnya ini akan mengubah plaintext ini dengan key yang dimasukkan menjadi ciphertext seperti ini. Langsung saja ke programnya. Baik, jadi di sini saya menggunakan 3 library. Di sini saya menggunakan program dengan berbahasa C. Di sini saya mengimport 3 library. Kemudian pada void main-nya kita membuat deklarasi dan penginputan maksud saya penginputan untuk plaintext dan key-nya agar nanti dapat dibaca pada programnya. Kemudian di sini yang pertama ada perulangan untuk menambah array key apabila jumlah key kurang dari jumlah plaintext. Jadi di sini ada pengkondisiannya, jika J sama dengan strlen key maka J sama dengan 0. Namun jika tidak, key I sama dengan KJ dan J++. Kemudian selanjutnya ada perulangan untuk menentukan nilai tukar huruf berdasarkan nilai ASCII, K, dan plaintext. Di sini ada perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari strlen plaintext, I++. Di dalamnya ada ciphertext I sama dengan plaintext dikurangi 9797 ini nilai ASCII-nya. Kemudian ditambah dengan KI dikurang 97 modulo 26. Modulo 26 ini karena jumlah alfabet ada 26 ditambah 97. Kemudian akan di print ciphertext-nya. Kemudian di program saya ini juga dapat membalikan lagi ciphertext yang sudah dimasukkan tadi menjadi plaintext atau disebut dengan teknik dekripsi. Jadi di sini ada perulangan untuk menentukan nilai posisi huruf berdasarkan nilai ASCII, K, dan ciphertext, di mana di dalam perulangannya terdapat pengkondisian jika nilai ASCII dari ciphertext lebih kecil dari nilai ASCII K, maka tambah nilai ASCII sebanyak 26 setelah proses pengurangan nilai ciphertext dan K. Kemudian jika tidak, kurangi nilai plaintext dan K untuk menentukan huruf dari posisi angka K dan ciphertext. Kemudian programnya akan berakhir. Untuk mencoba programnya kita akan run dan agar simpel kita coba saja dengan kasus yang tadi. Contoh kasus yang tadi. Jadi di sini kita masukkan we are discovered, save yourself. We are discovered. Dengan key-nya deceptive. Di sini kita hanya perlu menginputkan key satu kata dari key tersebut saja. Nah, kemudian hasil ciphertext-nya akan sama dengan yang tadi sudah dicoba lewat tabel. Berarti programnya berhasil. Baik. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan tentang polyalphabetic cipher ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya.